Di tahun 2050, populasi dunia diprediksi meningkat menjadi 9 miliar orang dan akan lebih didominasi oleh populasi orang tua. Oleh karenanya, pemenuhan kebutuhan pangan di seluruh dunia akan menjadi semakin lebih menantang, mengingat dunia perlu memproduksi kurang lebih 70% lebih banyak makanan di masa depan. Masalah ini akan lebih menantang mengingat industri pertanian dan peternakan global merupakan salah satu industri yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Baik dari cuaca yang tidak menentu, meningkatnya suhu global, invasi hama, serta semakin seringnya kejadian cuaca ekstrim. Singkatnya, perubahan iklim dapat mengurangi hasil panen, kualitas gizi dari bahan makanan, hingga menurunkan produktivitas ternak. Lalu, apa yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjawab tantangan pangan Indonesia di masa depan? Permintaan pangan di kalangan masyarakat miskin di Indonesia akan meningkat di masa depan dan membuat mereka semakin sulit untuk membeli makanan. Sebagaimana yang dijelaskan di video sebelumnya, rata-rata pengeluaran makanan yang dibutuhkan untuk satu orang untuk membeli makanan bergizi seimbang di Indonesia adalah sekitar 22.000 per orang setiap harinya, atau sekitar 666.000 per orang setiap bulannya. Biaya ini jelas bukanlah biaya yang murah bagi keluarga yang hidup di garis kemiskinan dengan rata-rata pendapatan hanya di bawah 2,3 juta per bulannya. Produksi pangan dalam negeri saja tidak akan bisa menjamin penentuan pangan masa depan yang terjangkau dan berkualitas. Ditambah lagi, ada pula berbagai macam tantangan di masa depan, dan bukan tidak mungkin kalau harga pangan semakin mahal dan semakin merugikan masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan. Degradasi lahan, perubahan iklim, kekeringan, erosi tanah, hingga petani yang menua merupakan beberapa tantangan yang bakal kita hadapi. Tantangan-tantangan ini telah menyebabkan penurunan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan, yang merupakan masalah besar bagi negara. Perubahan iklim diperkirakan berdampak signifikan terhadap produktivitas pertanian dan ketahanan pangan Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Peningkatan suhu, pola hujan yang tidak dapat diprediksi, dan peristiwa cuaca ekstrim kemungkinan akan mengurangi hasil panen dan mengancam ketahanan pangan di dalam negeri. Terus, apa sih yang dibutuhkan pemerintah untuk mencegah krisis pangan yang disebabkan perubahan iklim? Yang pertama, untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diversifikasi pangan dan akses kepada pangan adalah langkah penting yang perlu diambil oleh industri agrikultur dan pemerintah. Diversifikasi atau penganekaragaman jenis tanaman yang ditanam di Indonesia dapat mengurangi resiko terkait dengan perubahan iklim. Adapun contohnya, petani dapat beralih ke tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan atau memerlukan sedikit air. Misalnya dari menanam beras, yang sangat bergantung pada jumlah air yang cukup dalam genangan, bisa beralih ke komoditas seperti sorghum yang lebih tahan terhadap perubahan iklim. Diversifikasi pangan Indonesia ini bukan tidak beralasan. Saat ini, dari 25 juta keluarga petani Indonesia, 17 jutanya adalah para petani beras. Atau dengan kata lain, kurang lebih petani beras merupakan 68% dari total petani di Indonesia. Ditambah lagi, rata-rata umur petani beras saat ini sudah mencapai hampir 50 tahun. Karena itu, bisa dibilang ketahanan pangan di Indonesia ditopang oleh industri yang sangat rapuh terhadap perubahan iklim. Diversifikasi pangan ini tentu perlu diikuti dengan akses terhadap pangan, dan keduanya perlu ditingkatkan menggunakan pendekatan yang bersifat komprehensif, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Dari sisi permintaan, setidaknya ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesadaran maupun pengetahuan masyarakat akan pangan. Di sisi lain, dari sisi penawaran, hal yang perlu dipertimbangkan adalah perkembangan infrastruktur, bantuan makanan untuk keluarga prasejahtera, dan penguatan sektor agrikultur. Selain itu, diversifikasi pangan juga dapat membantu mengatasi masalah gizi buruk dan meningkatkan kesehatan penduduk. Dengan mengkonsumsi berbagai jenis makanan bergizi seimbang, orang-orang dapat meningkatkan nutrisi yang mereka butuhkan untuk menjaga kesehatan. Daripada mengkonsumsi satu sumber makanan secara berlebihan, seperti nasi, yang turut meningkatkan berbagai macam penyakit seperti diabetes hingga gangguan jantung. Untuk memelihara kesanggupan akses terhadap makanan yang beragam, pemerintah juga perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas dari harga komoditas. Seringkali, fluktuasi harga pangan merugikan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang menyebabkan malnutrisi, kelaparan, dan masalah kesehatan lainnya seperti stunting, yang jika dibiarkan, dapat berdampak pula pada perekonomian secara nasional. Yang kedua,
Pemerintah perlu meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan investasi teknologi pertanian, mengingat track record mereka yang sudah terbukti berhasil. Melibatkan sektor swasta sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia karena membawa tambahan investasi, keahlian, dan inovasi. Sektor swasta memiliki sumber daya dan pengetahuan untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi dan praktik baru yang dapat meningkatkan hasil panen, mengurangi limbah, dan meningkatkan efisiensi di sektor pertanian. Dengan bermitra dengan pihak swasta, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya tersebut untuk meningkatkan taraf hidup petani, meningkatkan ketahanan pangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, keterlibatan sektor swasta dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing pertanian Indonesia di pasar global. Dan yang terakhir, pemerintah perlu memberikan kesempatan yang lebih luas untuk impor pangan dengan mengikuti mekanisme pasar. Mengimpor beragam produk makanan dapat membantu memastikan bahwa orang-orang memiliki akses ke makanan yang mereka butuhkan, bahkan jika produksi dalam negeri terkena dampak perubahan iklim. Selain itu, mengimpor produk makanan dapat membantu mendiversifikasi pasokan makanan yang dapat meningkatkan hasil gizi dan peningkatan ketahanan pangan dalam negeri. Dengan mengurangi ketergantungan pada produksi dalam negeri, mengimpor makanan juga dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dari pertanian, yang merupakan pertimbangan penting dalam konteks krisis iklim. Itu saja video kali ini dari Chips. Untuk lebih lengkapnya mengenai tantangan industri agrikultur di Indonesia di masa depan, kalian bisa baca makalah penelitian Chips yang ada di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video seperti ini. See ya!